Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nurmala SE MMA KSIE selaku dosen pengaku mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan Pajak serta teman-teman kelas 5A Akuntansi Perpajakan yang kami banggakan. Kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai kecurangan komputer atau fraud komputer, yang pada kali ini kami membahas 4 kasus. Untuk kasus pertama akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Saudara Rizky Rahmatullah. Kepadanya disilakan. Oke, baik. Untuk kasus pertama itu adalah ratusan bisnis di Amerika Serikat terkena serangan cyber, di mana ratusan unit bisnis di Amerika Serikat dilaporkan telah terkena serangan ransomware. Ransomware itu adalah telah membajak perangkat lunak manajemen teknologi dari pemasok KSEA yang banyak digunakan ke bisnis di negara pemangsang tersebut. Seperti dilansir dari AFP, penyerang mengubah perangkat lunak KSEA yang dinamakan VSA dengan menginskripsi arsip digital pelanggan penyedia tersebut secara bersamaan. VSA itu adalah perangkat yang disediakan KSEA kepada pelanggannya untuk mengelola jaringan komputer dan pencetakan dari sebuah alat tunggal. KSEA mengatakan telah mendeteksi serangan itu lebih dini dan segera mematikan server sebagai langkah pencegahan lebih lanjut. Kemudian KSEA dalam pernyataannya menyatakan telah memberikan kepada sejumlah kliennya untuk menonaktifkan perangkat VSA sebagai tindakan pencegahan sementara. Detektif keamanan senior Huntress John Hammond mengatakan ini adalah serangan rantai pasokan yang kolosal dan menghancurkan. Huntress adalah perusahaan keamanan yang digunakan untuk melacak penyerangan tersebut. Peneliti keamanan cyber Huntress itu mengatakan jelang hari libur kemerdekaan Amerika Serikat umumnya bisa terjadi lebih dari 1.000 serangan cyber ransomware ke kegiatan bisnis di negara tersebut. KSEA diketahui memiliki setidaknya 40.000 lebih pelanggan produknya, namun tak semuanya menggunakan perangkat lunak yang sama dengan yang diserang ransomware. Dalam pernyataan KSEA mengaku telah berhasil mengidentifikasi sumber yang menyerang tersebut dan mencoba langkah memitigasinya. Kemudian diyakini penyerangan itu adalah kelompok peretas yang dikenal dengan julukan Revil. Sebagai informasi, Biro Investigasi Federal Amerika Serikat juga pada bulan lalu menyebutkan Revil di balik serangan pada JBS, salah satu prosesor daging terbesar. Kala itu JBS terpaksa menunaikan permintaan penyerangnya untuk membayar tebusan berupa Bitcoin senilai 11 juta dolar. Untuk kasus yang kedua yaitu mengenai skandal kecurangan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK SBMPTN. Nah, alih-alih dia itu untuk mendapatkan perguruan tinggi negeri yang merupakan perguruan tinggi yang diharapkan oleh calon mahasiswa, namun mereka didiskualifikasi oleh lembaga tes masuk perguruan tinggi atau LTMPT karena melakukan kecurangan. Untuk itu, Koordinator Pelaksana UTBK Unpad Islam University MA PhD mengatakan foto-foto dugaan kecurangan yang tersebar di medsos itu bisa dengan mudah diidentifikasi karena memperlihatkan sejumlah hal dengan gamblang, lokasi ujian serta identitas dan nomor ujian peserta. Dengan begitu, tidak mungkin orang tersebut lolos UTBK. Nah, jadi mereka itu melakukan kecurangannya dengan cara memasukkan kamera ke dalam kancing baju mereka ataupun ke dalam kantong baju mereka secara diam-diam. Jadi kamera tersebut berfokus untuk melihat pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam komputer, sehingga nanti para joki itu akan mengerjakan pertanyaan-pertanyaan tersebut dan dipasang juga earphone di telinga mereka sehingga mereka dapat bisa komunikasi dengan baik. Nah, ini ada link G Drive yang tersebar di media sosial. Jadi mereka itu membagikan link G Drive per orang itu sudah ada soalnya. Jadi ada kemungkinan soal itu bocor sebelum SBMPTN dimulai.
Nah, untuk itu sebenarnya ada SOP sendiri untuk mendeteksi kenapa dia bisa terjadi kecurangan. Mungkin sebelum masuk SBMPTN, kita semua itu mengalami pengecekan terlebih dahulu, mulai dari pemeriksaan apa saja yang dibawa ke dalam ruangan, kemudian dicek satu persatu untuk badan kita, mungkin di bagian-bagian yang bisa mengalami terjadinya kecurangan. 15 oke. Untuk selanjutnya itu kasus selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara saya atau rekan saya itu Robi. Ini ada kecurangan Singapura kena serangan cyber. Cyber itu seperti hacker yang dimana data 1,5 juta penduduk dicuri. 1,5 juta orang yang data pribadinya dicuri itu adalah pasien dari institusi penyediaan layanan kesehatan terbesar di Singapura yang bernama Singhealth. Lebih parahnya lagi, data-data obat yang pernah diresepkan ke 160.000 orang, diantaranya juga ikut tercuri. Salah satunya adalah data milik Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong. Ini adalah serangan cyber yang paling parah bagi Singapura dalam sejarah. Pasalnya, si hacker menyusup ke dalam komputer milik ini si yang membawahi 4 rumah sakit dan 5 pusat spesialis nasional dan 8 poliklinik di negara tersebut. Nah, pemerintah Singapura ini menyebut serangan memang secara spesifik menargetkan untuk mencuri data-data PMI. Lebih lanjutnya, mereka juga menyebut serangan ini bukanlah aksi dari hacker biasa ataupun grup kriminal. Bahkan banyak yang percaya bahwa serangan ini disponsori oleh negara tertentu. Setelah itu, pemerintah Singapura menyebut dalam pernyataan resminya, ini adalah serangan cyber yang disengaja, ditargetkan dan direncanakan dengan baik. PMI pun kemudian mengeluarkan pernyataan melalui postingan Facebooknya terkait serangan ini. Dalam postingan tersebut, ia menyebut jika hacker memang sengaja menjadikan dirinya sebagai target, maka mereka akan kecewa. Tulis PMI dalam postingannya, jika benar, mereka tentu akan kecewa. Data medis memang bukan hal yang biasa saya beritahu ke orang lain, namun tak ada hal penting dalam data ini. Pemerintah Singapura kemudian menyatakan kalau tak ada catatan medis yang diubah atau dihapus, juga tak ada diagnosa, hasil tes ataupun catatan dokter yang tercuri dalam serangan cyber itu. Sementara bagi 1,5 juta pasien yang terkena dampak dari serangan itu, data pribadi yang berhasil dicuri oleh hacker hanyalah nama, alamat, jenis kelamin, suku, tanggal lahir, dan nomor kependudukan. Jadi bukan yang dicuri bukan data medisnya. McDonald Korea Selatan dan Taiwan diretas data pelanggan bocor. Walau laba makanan siap saji, McDonald menyatakan sistem keamanan perusahaan di Korea Selatan dan Taiwan diretas. Hal ini membuat data sebagian konsumen dan karyawan perusahaan bocor. Peretasan ini menempatkan sebagai kasus peretas terbesar bagi perusahaan McDonald's. Melansir Reuters, para hacker tersebut mengakses email, nomor kontak, dan alamat pelanggan dan karyawan. Namun, hacker tidak meretas informasi pembayaran pelanggan. Rincian kasus cyber crime di 2 wilayah tersebut merupakan hasil investigasi oleh konsultan eksternal. Menyusul terdeteksinya aktivitas mencurigai di jaringan perusahaan, meskipun kami dapat menutup akses dengan cepat setelah identifikasi penyelidikan, kami telah menentukan bahwa sejumlah kecil file diakses. Beberapa di antaranya berisi data pribadi, kata McDonald's dalam pernyataan. Perusahaan asal Amerika Serikat ini juga mengatakan akan mengambil langkah-langkah untuk memberi tahu
regulator, dan pelanggan yang tercantum dalam daftar korban. Akhir-akhir ini tengah marak dilakukan peretasan terhadap perusahaan raksasa, tidak hanya McDonald's. Sebelumnya pencurian data juga menyasar perusahaan pengelola daging terbesar di dunia, JBS, rumah sakit, dan Colonial Pipeline, jaringan pipa minyak terbesar di Amerika Serikat. Beberapa perusahaan harus membayar uang tebusan untuk mendapat kendali atas operasi mereka dan memulai kembali produksi. McDonald's mengatakan operasi sehari-hari tidak terpengaruh dan tidak ada uang tebusan. Perusahaan mengatakan akan menggunakan temuan dari penyelidikan untuk mengidentifikasi cara-cara untuk meningkatkan langkah-langkah keamanannya. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok kami, kelompok 2 itu telah mempresentasikan 4 kasus yang telah kami presentasikan. Saya ucapkan perwakilan dari kelompok yaitu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.